261. Pria berbaju hitam di hadapannya jelas terlatih, dalam beberapa detik saja bahkan dapat melepaskan 5 tembakan. Gerakannya sangat profesional, menembak sasarannya dengan tepat. Kemudian, semua orang pun terbelalak melihat aksinya. Hanya terlihat Jensen masih berdiri di sana dengan aliran udara kuat di sekitarnya yang membentuk jejak Pakawa. Begitu tangannya direntangkan, beberapa peluru yang masih berasap langsung tergeletak di sampingnya. Ini, menangkap peluru dengan tangan kosong. Bruno berkata dengan suara gemetar, tapi kedua matanya penuh dengan kekaguman. Baru saja dia selesai berbicara perihal kapal pesiar dan mengatakan bahwa mengambil peluru dengan tangan kosong hanya muncul di dalam mitos saja, tapi kenyataannya sangat sulit untuk ditemukan. Tapi sekarang dia sedang melihatnya. Ini bukan sedang syuting film atau TV, ini semua nyata. Master energi Ki sejati ternyata memang sangat menakutkan. Kenapa kamu bisa menangkap peluru? Marcel Cornor saking ketakutannya, sampai jatuh di tanah. Mengingkari janji sama saja melanggar moralitas dunia Jianghu, sepertinya aku tidak akan bisa mempertahankanmu, seru Jensen dengan nada yang dingin. Tuan, ampunilah aku, ampuni aku. Marcel Cornor berlutut, lalu memohon ampun sambil terus bersujud. Peluru di tangan Jensen mulai terangkat, lalu setelah membungkus peluru dengan profound ki-nya, dalam sekejap peluru itu telah menembus kepala Marcel Cornor, beberapa pria berpakaian hitam lainnya juga tertembak. Di sini adalah laut lepas, oleh karena itu Jensen bebas menembak tanpa ampun. Tentu saja alasan utamanya adalah karena dia mengetahui bahwa Marcel Cornor benar-benar ingin membunuhnya. Sangat mengagumkan. Markus merasa seperti baru mengenal Jensen untuk yang pertama kalinya. Peluru yang ditembakkan dapat dia hempaskan dengan santainya menggunakan tangan. Apakah orang ini masih manusia? Markus merasa terheran-heran karena dalam kesannya Jensen adalah dokter hebat yang bisa menyelamatkan orang sekarat, membantu yang terluka serta memiliki hati yang besar. Tetapi energi ki dan kekuatan ini sangat tidak bisa dikombinasikan dengan Jensen. Semua ini terlihat seperti ilusi dan misterius. Maafkan aku. Masih ada beberapa awak kapal pesiar yang tersisa, mereka semua sangat ketakutan sampai bicara melanjut. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, setir kapal ini kembali. Ujar Jensen dengan nada bicara yang datar. Jensen sendiri juga tidak menyangka kalau dirinya akan bertemu dengan para pembunuh dari organisasi pembunuh malam. Untungnya dia dapat menyelesaikan masalah ini. Saat ini, kekhawatirannya pun kian sirna, kemudian Jensen berbalik dan menatap ke arah Markus. Grup? Sekarang mana mungkin Van der Shan dan Bruno masih bisa bersikap seperti layaknya seorang master di kapal pesiar. Mereka berdua membuat tinju yang hormat dan berkata, Master Jensen, keterampilanmu sungguh luar biasa. Jensen tersenyum kecut, apa yang sedang dilakukan oleh kedua orang ini? Meskipun dia dapat dengan mudah membunuh Diego yang dijuluki sebagai juara tinju dari selatan, tetapi dia merasa itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, ketika dia berada di hutan belantara, Jensen pernah membunuh master seperti ini. Kak Markus, apakah sudah bisa kembali? Tanya Jensen. Bisa. Markus baru bereaksi, kemudian dengan hormat mengantarkan Jensen keluar dari aula. Markus dalam hatinya tahu, setelah peperangan ini, nama master pertama kota Asmenia akan jatuh kepada Jensen, bahkan seorang Marcel Cornor yang adalah senior besar PT. Glory tidak bisa dibandingkan dengannya, ditambah setelah perihal Marcel Cornor dikalahkan ini dapat diperkirakan dunia bawah tanah kota Asmenia akan bergejolak. Namun, teringat akan kekuatan Jensen yang luar biasa, Markus juga tahu bahwa Jensen dapat dengan mudahnya mengalahkan persatuan dunia bawah. Gangster. Di kota Asmenia. Sayang sekali dia familiar dengan sikap Jensen yang tidak suka bertarung, hanya ingin menjaga istrinya serta menjadi dokter yang baik. Permisi kedua master, aku harap masalah hari ini bisa kalian rahasiakan. Ucap Markus memberitahu Van der Shanmon. Tenang saja, kami semua paham dengan aturan dunia Jianghu. Selain itu, jika masalah ini diumbar juga tidak ada gunanya bagi kami. Sebaliknya kami malah yang akan menjadi sasaran, kami tidak mau mencari masalah. Jawab Van der Shanmon sambil menjabat tangan Markus. Lalu, dia mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah Jensen dengan wajah yang semakin kagum. Master Jensen, mulai sekarang dan seterusnya hidupku ini adalah milikmu.
Pada saat ini, Johnny yang terkapar di tanah tiba-tiba berteriak dengan mata yang sudah berlinangan air mata, karena dia juga tidak menyangka bahwa musuhnya akan mati di sini. Dendam apa yang kamu miliki dengan Marcel Cornor? Jensen menatap Johnny dengan sorot mata yang antusias. Dia dan aku adalah musuh bebuyutan. Jawab Johnny pelan, nada suaranya penuh dengan kebencian. Ternyata dulu keluarga Johnny ini adalah seorang nelayan di sekitar kota Asmenia. 10 tahun yang lalu, Marcel Cornor berselisih dengan para petarung hebat yang menyebabkan Marcel Cornor mengalami luka serius dan dibuang ke laut. Setelah itu ayah Johnny lah yang menyelamatkannya dan membawa Marcel Cornor pulang ke rumah. Hari demi hari ayahnya terus merawatnya dengan sepenuh hati, tapi dia tidak menyangka kalau perbuatan baik ayahnya malah membawa malapetaka pada keluarganya, karena telah membawa serigala licik ini ke dalam rumah. Setelah Marcel Cornor pulih, dia memanfaatkan waktu saat tidak ada orang di rumah untuk memperkosa adik Johnny. Kemudian begitu hal ini diketahui oleh ayahnya sangat murka tapi bukannya Marcel Cornor minta maaf, dia malah memukul ayahnya sampai mati. Dan demi menutupi pembunuhannya itu, Marcel Cornor membunuh ibu Johnny juga. Saat itu, Johnny yang selamat dari bencana karena bersembunyi di tumpukan gudang kayu di rumahnya. Setelah masalah itu, demi balas dendam, Johnny pergi sendirian ke Shaolin untuk menjadi murid mereka. Beberapa tahun dia melewati pelajaran yang keras, akhirnya Johnny pun kembali. Hanya saja begitu kembali, dia tidak menyangka kalau Marcel Cornor sudah menjadi kaya, dia bahkan mengundang seorang master. Setelah mendengar cerita ini, Jensen mendengus dingin, aku tidak menyangka begitu kejamnya si Marcel Cornor ini. Master Jensen, jika bukan karena kamu, mungkin aku Johnny tidak akan pernah bisa membalas dendamku. Aku mohon terimalah aku, terserah perlakukan aku seperti apapun juga, seumur hidup pun aku tidak akan bisa membalas jasamu, seru Johnny. Jensen menggelengkan kepalanya, aku membantumu bukan karena ingin menerima kamu, tetapi ketekunanmu lah yang menyentuhku. Master Jensen, hidupku ini adalah milikmu. Johnny adalah pria yang bijak, dia paham soal ajaran kematian. Saudaraku, menurutku terimalah dia, kaki dan tangannya patah bukankah hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Kalau dia diusir, itu sama saja dengan membunuhnya, bukan, bujuk Markus tiba-tiba. Akhirnya Jensen mengangguk, dia berencana untuk membiarkan Johnny membantu panah beserta yang lainnya. Kapal pesiar itu melaju kencang menuju tepian, tetapi belum cukup dekat untuk melihat banyak orang berkumpul di pantai. Karena mereka semua adalah tokoh besar di kota Asmenia, oleh karena itu mereka juga ingin mengetahui di tangan siapa pelabuhan Western Union akan diwariskan. Tuan Markus, maaf ini adalah masalah dunia bisnis, jadi kami tidak akan ikut campur. Van der Shan adalah anggota asosiasi seni bela diri di kota Asmenia. Oleh karena itu dia tidak ingin terlihat ikut campur dengan masalah dunia bisnis ini. Tak lama kemudian, dia pun pergi dari kapal pesiar. Namun, begitu dia mendengar Jensen berkata ingin pergi dan juga membawa Johnny pergi bersamanya dan hanya menyisakan Bruno serta Markus. Lantas ketika Bruno melihat Jensen ingin pergi, dia buru-buru meminta maaf dengan nada yang hormat. Master Jensen, aku Bruno ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena sebelumnya telah banyak menyinggungmu. Tidak apa-apa. Jensen menjawab pelan kemudian segera bergegas dari kapal pesiar dari sisi lain. Master Jensen, orang-orangku tepat berada tidak jauh dari sini. Master ingin pergi kemana? Aku dengan senang hati memberimu tumpangan, ujar Van der Shan dengan penuh rasa hormat sambil membantu Jensen menggendong Johnny di belakang. Aku akan pergi ke puncak Bukit Merkuri. Baik. Van der Shan adalah wakil presiden asosiasi bela diri. Di belakangnya berbaris banyak pemuda yang mengaguminya untuk belajar seni bela diri. Begitu melihat wakil presiden meminta bantuan mereka, seketika satu demi satu langsung mengajukan diri. Tentu saja mereka juga merasa aneh, karena tampaknya Master Van der Shan sangat menghormati Jensen. Namun, menurut usia Jensen itu paling hanyalah bocah remaja biasa. Master Jensen, ini adalah kartu namaku. Jika Master punya waktu, datanglah kita saling belajar. Begitu mereka sampai di puncak Bukit Merkuri, Van der Shan pun tersenyum sopan. Baik. Setelah Jensen bertukar nomor telepon dengannya, dia langsung bergegas berjalan menuju villa. Sementara Liam yang sedang berada di depan villa langsung berlari menghampiri Jensen untuk membantu Jensen menggendong Johnny. Tuan Jensen, pria ini benar-benar kuat.
sepertinya dia juga seorang ahli seni bela diri. Jensen tersenyum mengangguk, dia adalah master peringkat misteri tingkat bawah, maka daripada itu keterampilan eksternalnya cukup kuat. Tak lama lagi dia akan segera bergabung dengan kita. Baguslah kalau begitu. Dari awal, rasanya memang jenuh sekali di villa ini, dan aku selalu ingin mencari lawan untuk berlatih. Tampaknya bocah ini bisa bermain sekaligus menjadi lawanku, seru Liam dengan girang. Episode 262. Bukankah ada panah? Keterampilan seni bela dirinya juga lumayan, kamu kan bisa berlatih dengannya. Jensen berkata dengan raut wajah yang agak aneh. Seluruh tubuh Liam gemetar, lalu dia buru-buru menggelengkan kepadanya, Tuan Jensen, panah adalah seorang pembunuh. Mau dia bergerak atau tidak, tetap akan merenggut nyawa seseorang. Mana bisa dibandingkan, aku tidak ingin bertarung dengannya. Jensen juga merasa sangat lucu ketika melihat perawakan Liam yang bergidik ngeri hanya karena seorang wanita. Setelah kembali ke villa, Jensen mulai mengobati Johnny serta meninggalkan ramuan obat untuknya. Tak lupa, Jensen juga menyuruhnya untuk mengganti balutannya setiap hari. Setelah itu Jensen pun bergegas pergi. Setelah satu malam yang sibuk, Jensen juga merasa sedikit lelah. Karena terlalu malas untuk naik taksi, jadi dia mengendarai mobil Lamborghini-nya, lalu bersiap pulang. Pak Jensen, tunggu. Tiba-tiba Elisa mengejarnya. Tanpa menunggu Jensen setuju, dengan lancangnya dia langsung menaruh pantatnya di kursi samping kemudi. Gadis ini. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan segera mengantar Elisa kembali ke Universitas Kota Asmenia. Namun begitu dia memarkir mobilnya dekat Universitas Kota Asmenia, ada sepasang mata yang menatapnya dari kedai teh susu yang persis berada di dekatnya. Ternyata itu adalah Diana, dia tengah asyik meminum segelas teh susu dengan teman-temannya, lalu langsung merasa familiar saat melihat mobil sport itu. Kakak, apakah itu kamu? Dia segera berlari keluar dan berpapasan dengan Elisa. Tentu saja Elisa juga melihat Diana. Dia pun langsung memiringkan bibirnya dan memasang wajah sombong. Seketika emosi Diana langsung meledak. Elisa, kenapa kamu bisa ada di mobil kakak iparku? Kemudian dia menatap Jensen lagi dan merasa kalau Jensen pasti tidak akan berinisiatif untuk mengajak Elisa. Gadis ini pasti yang dengan tidak tahu malu menggoda kakak iparnya. Aku baru selesai makan, lalu langsung melihat Pak Jensen. Lalu Pak Jensen mengajakku menonton bioskop tetapi malah kemalaman, jadi tentu saja Pak Jensen akan mengantarku pulang. Elisa membual tanpa berkedip. Jensen tidak punya pilihan selain menepuk dahinya dan melerai dua gadis kecil yang menyebalkan ini. Kenapa hidup ini begitu sulit? Omong kosong, kakak iparku mau menonton film denganmu? Kamu pikir aku bodoh apa? Apakah kakak iparku akan menyukai wanita yang mirip potongan daging babi sepertimu? Diana tidak bisa menahan diri untuk memakinya. Diana, bersihkan mulut baumu itu. Elisa dengan geram keluar dari mobil dan tiba-tiba tertawa lagi. Aku tahu, kamu pasti cemburukan. Haha, siapa suruh kamu jelek? Aku beritahu ya, tempat duduk samping kemudi di mobil ini akan selalu menjadi milikku. Tinggi sekali mimpimu itu. Dua gadis itu bertengkar di jalan yang membuat pejalan kaki yang lewat terkejut. Apa yang diributkan kedua gadis ini? Namun begitu melihat Jensen keluar dari mobil, akhirnya mereka tahu mengapa, pasti karena cemburu. Tak disangka ternyata dua gadis cantik seperti ini bertarung hanya demi seorang pria. Hanya karena modal mobil mewah langsung pemuda hebat? Sudah, kalian jangan bertengkar, jika kalian benar-benar menyukai tempat duduk ini, sekalian saja bawa mobilnya pergi. Aku juga tidak minat lagi. Jensen melerai pertengkaran itu dengan tidak berdaya. Tidak mau, aku ingin Pak Jensen yang menyetir dan aku duduk di kursi sampingnya. Orang lain tidak boleh. Elisa buru-buru memeluk lengan Jensen. Diana yang tidak mau kalah juga langsung memeluk lengan Jensen yang lain. Elisa, jangan terlalu banyak bermimpi, kursi samping itu adalah milik kakakku seorang, kamu cari saja yang lain. Cih, apakah kakakmu secantik aku? Aku adalah wanita tercantik di negeri ini, kakakmu bukan tandinganku. Elisa dengan sengaja meraih lengan Jensen, lalu mendekatkan ke tubuh Jensen sambil tersenyum, Pak Jensen aku cantikkan. Aku adalah salah satu dari 4 bunga kampus utama Kota Asmenia. Pak Jensen, coba lihat, ini adalah sweater yang aku rajut untuk Bapak. Bapak harus memakainya ya. Elisa mengeluarkan sebuah sweater baru dari tasnya.
Kamu bisa merajut? Kamu pasti membelinya. Diana sangat murka. Kakak, kalau kamu berani menerima sweater ini, aku tidak akan segan-segan mengadukan pada kakakku. Jensen menghela napas, kemudian menatap Elisa, berkata, Elisa, kamu masih belajar jadi jangan seperti ini. Aku juga tidak bisa menerima sweater ini. Karena jika masalah ini sampai keluar, maka akan berakibat buruk pada reputasimu. Pak Jensen, Bapak. Tiba-tiba mata Elisa menjadi lembab, bagaimanapun, dia masih seorang gadis remaja dan ini adalah pertama kalinya dia membeli sweater untuk orang lain. Namun ditolak begitu saja. Tentu saja, ini merupakan pukulan berat baginya. Kamu layak mendapatkannya. Diana terkekeh dengan sangat senang, memang kamu layak untuk kakak iparku, kamu tidak punya ayah dan ibu, anak liar, kamu pasti tidak cebok saat buang air kecil. Berkacalah. Diana, kamu. Elisa menghentakkan kakinya ke tanah dengan kesal, kemudian meninggalkan sweaternya dan langsung menangis sambil berlari. Jensen buru-buru berteriak memanggilnya tetapi mana mungkin Elisa mendengarkan kata-katanya. Setelah itu Jensen juga menegur Diana. Diana, apa yang kamu bicarakan? Orang tuanya sudah meninggal tapi kenapa kamu malah mengejeknya seperti itu? Iya maaf, aku hanya terlalu impulsif tadi. Sekarang Diana baru sadar kalau dia sudah keterlaluan. Lupakan saja, besok coba kamu cari kesempatan untuk meminta maaf kepadanya. Jensen benar-benar takut dengan gadis-gadis kecil ini. Tak lama kemudian dia segera menyalakan mobil dan membawa Diana pulang. Ketika mereka sampai di rumah, menyapa kedua orang tua Elena, Jensen pun langsung masuk ke dalam kamar, dan mendapati Elena sudah mandi dan tengah mengeringkan rambutnya sambil memakai jubah mandi. Jensen menjilat bibir bawahnya, lalu dengan cepat memeluknya dari belakang. Kamu cari mati ya? Wajah Elena bersemu merah, tangan Jensen ini juga nakal. Kemudian dia tertawa sambil memarahi, cepat mandi sana. Kenapa badanmu bau mesiu begitu? Habis dari mana kamu? Jensen langsung teringat dengan insiden di kapal pesiar itu kemudian terkekeh, mana ada bau mesiu, kamu salah cium. Jensen bergegas mandi. Beberapa saat kemudian dia telah berbaring di ranjang, lalu mengoleskan obat ke bekas luka Elena. Sekarang sebagian besar bekas luka di punggung Elena telah hilang, hanya menyisakan area kecil saja. Sepertinya akhir ini kamu cukup santai, tidak banyak luka lagi. Jensen tersenyum dan tangannya mulai nakal. Selanjutnya Jensen membaringkan Elena dan meregangkan tubuh Elena. Dasar bajingan. Seluruh tubuh Elena terasa lemas, dia merasa jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan dimakan oleh pria jahat ini. Tetapi entah kenapa, dia tidak memiliki rasa ingin melawan dengan Jensen, bahkan ada secercah rasa harapan di dalam hatinya. Akhir-akhir ini aku sudah jarang latihan, karena sudah memasuki waktu ujian. Entah apakah aku dapat dipromosikan menjadi pasukan itu tergantung pada tes ini. Kalau aku bisa lulus, maka aku akan bisa bergabung dengan tim operasi khusus. Elena bercerita. Jensen yang merasa tidak puas menggelengkan kepalanya, apa bagusnya tim operasi khusus itu? Hanya membuat lelah saja. Seketika dia teringat dengan Felicia di dalam hutan, dalam hati dia merasa tertusuk karena Jensen tidak ingin istrinya bekerja sekeras Felicia. Elena juga tahu kalau Jensen tidak suka dia melakukan hal berbahaya, kemudian dia memelet dan berseru, oh iya ngomong-ngomong di daerah Pantai Pasir Putih terjadi kasus pembunuhan. Korbannya adalah seorang sopir taksi, kematiannya cukup janggal. Dia seperti mati karena ketakutan, selain itu, setelah diperiksa kami tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Kasusnya agak aneh. Daerah Pantai Pasir Putih, cukup jauh juga sepertinya, ujar Jensen. Iya, awalnya karena dekat dengan laut, matahari terbenam di sana akan terlihat sangat indah. Tempat itu adalah tempat yang terkenal, lambat laun mulai terdengar cerita angker yang mengakibatkan semakin sedikit orang yang datang ke sana. Elena mengangguk, tapi itu cukup lucu, sudah umur berapa aku sekarang, mana mungkin ada hantu. Namun Jensen tidak membantah atau setuju. Meskipun sekarang pengetahuan dan teknologi telah berkembang, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh pengetahuan dan teknologi. 263. Keesokan paginya Jensen pergi ke aula Singlin untuk membantu sampai sore, lalu tiba-tiba Diana menelepon. Kakak, gawat.
Sejak tadi malam belum ada orang yang melihat Elisa, dia menghilang. Jangan panik, apa kamu sudah bertanya kepada yang lain? Sudah, bahkan dosen pun tidak ada yang melihatnya karena dia belum kembali ke asrama. Tunggu, aku akan ke sana. Jensen langsung menelepon Panah, tetapi Panah juga tidak tahu di mana keberadaan Elisa. Selain itu, begitu mengetahui Elisa hilang, dia langsung sangat khawatir. Jangan khawatir, aku akan menemukannya. Jensen menenangkannya, dia merasa masalah ini karena terkait dengan dirinya. Jika bukan karena penolakannya kemarin kepada Elisa, mungkin Elisa tidak akan marah dan menghilang. Sepertinya anak ini bersembunyi di suatu tempat untuk menenangkan hatinya. Kak, baru saja aku bertanya kepada teman sekamar Elisa, dia mengatakan bahwa sepertinya Elisa pergi untuk melihat matahari terbenam dan tempat itu sepertinya pantai pasir putih. Pantai pasir putih. Tanpa sadar Jensen langsung memikirkan apa yang dikatakan Elena tadi malam. Bagaimanapun pantai pasir putih adalah tempat yang populer di internet. Para gadis muda menyukai romansa, jadi ketika mereka menghadapi hal yang menyedihkan, mereka harus pergi ke tempat yang indah. Diana, tunggu aku di gerbang kampus, aku akan menjemputmu. Jensen tidak mengemudi ke aula Singlin, jadi dia harus pergi naik taksi ke Universitas Kota Asmenia. Tak lama kemudian dia melihat Diana dengan raut wajah penuh rasa bersalah. Dia langsung berlari ke arah Jensen begitu melihatnya datang. Kakak, maafkan aku, ini semua salahku. Aku terlalu banyak bicara kemarin. Diana dan Elisa sebenarnya berteman baik, hanya saja kemarin emosi menggebu-gebu jadi salah bicara. Ucapan ini bisa kamu katakan langsung kepada Elisa setelah bertemu dia nanti. Ayo kita pergi ke pantai pasir putih untuk mengeceknya di sana. Jensen meminta sopirnya untuk bergegas pergi. Awalnya, supir ini juga tidak mau pergi ke pantai pasir putih, tetapi karena Jensen menambahkan uangnya barulah dia setuju. Kak, barusan aku bertanya, katanya pantai pasir putih itu sepertinya angker. Mendengar 3 kata, pantai pasir putih, itu Diana jadi agak ketakutan karena Diana juga pernah mendengar beberapa rumor. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Jensen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, lalu mengirim pesan ke Panah dan memberitahu mereka untuk datang membantu. Pantai pasir putih berjarak 60 km dari kota dan dibutuhkan waktu lebih dari setengah jam berkendara untuk sampai ke sana. Hari sudah larut begitu tiba di sana. Kemudian Jensen memberikan uangnya kepada supir lalu sang supir berkata dengan bergidik ketakutan, anak muda, ada beberapa hal aneh di tempat ini. Jika kalian ingin pulang cari taksi lain saja. Kemudian, belum sempat Jensen berkata apa-apa, dia langsung menyalakan mobil dan pergi. Diam-diam Jensen merasa kesal. Untungnya dia telah memberitahu Panah dan yang lainnya, jika tidak, bagaimana mereka pulang nanti, itu pasti akan menjadi masalah. Kemudian Jensen melihat ke sekitar dan menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, benar-benar keheningan yang agak aneh. Kakak! Diana meraih tangan Jensen dengan tubuh yang agak gemetar. Jensen mengeluarkan sebuah kompas dan diam-diam melafalkan teknik Daois. Dia tidak menyangka kalau tempat ini memang memiliki kejahatan serta energi jahat yang sangat berat. Saking beratnya sampai di luar imajinasinya, selain itu karena dekat dengan laut jadi tempat ini berkabut di malam hari, kabut yang mempengaruhi garis pandang orang. Kak, di sini tidak ada hantu kan? Kalau takut kamu bisa menungguku di sini saja. Tidak mau, aku mau ikut kakak ipar. Mendengar Jensen berkata begitu, Diana langsung merasa kalau ada yang tidak beres, seketika kepalanya merinding. Kamu boleh ikut denganku tetapi kamu tidak diizinkan untuk pergi sejauh 1 meter pun dariku, dan jika kamu melihat apapun jangan digubris. Jensen berjalan ke depan, dia menemukan sebuah taman yang terbengkalai di sana. Ketika tidak ada berita tentang hantu, ada banyak orang yang sering datang ke taman, terutama sepasang kekasih. Tetapi setelah cerita hantu itu beredar, tidak ada yang datang lagi. Kemudian Jensen menemukan bahwa perencanaan tamannya sangat buruk seperti tanaman, bebatuan, ukiran batu serta benda-benda lainnya hanya membentuk formasi setengah jadi. Kakak, aku dengar, ketika taman itu dibangun sebuah ekskavator menggali peti mati dan peti mati itu berlumuran darah jadi, belakangan tim konstruksi tidak berani memulai pembangunan lagi, lalu mulai meninggalkan daerah ini. Seru Diana yang ada di samping. Gadis kecil ini ketakutan tetapi juga bersemangat untuk berpetualang yang membuat Jensen agak tidak bisa berkata-kata.
Setelah keduanya memasuki taman, mereka menemukan bahwa beberapa waktu ini tidak ada orang yang datang berkunjung. Ada banyak botol kaca berserakan di tanah, dan begitu angin bertiup tanahnya juga agak bergerak memberi kesan yang aneh kepada orang-orang. Kemudian melihat ke bangku taman, ada beberapa bangku di sana yang terdapat boneka. Boneka-boneka itu tampak memandangi mereka, selain itu terdapat ayunan di kejauhan sana. Jelas-jelas tidak ada yang duduk di sana tetapi ayunan itu berayun seolah ada sosok yang sedang bermain, entah itu karena tertiup angin atau bukan. Penampakan-penampakan ini membuat Diana ketakutan sampai wajahnya pucat pasi. "Siapa kalian?" Saat ini ada sosok yang datang dari kejauhan, ternyata seorang berseragam satpam. "Ada penjaga keamanan." Seketika ketakutan Diana sedikit mereda, dia pun menjelaskan, "Kami sedang mencari teman di sini. Apakah Bapak melihat seorang gadis tinggi, berpakaian acak-acakan tapi sangat cantik?" "Gadis ini? Dia sudah berada di taman sejak kemarin." Petugas keamanan menatap Jensen dan Diana dari atas sampai ke bawah kemudian berseru, "Ikutlah denganku." "Baik, Kak, kita sudah menemukannya." Diana sangat senang, lalu dia bergumam, "Benar saja, rumor adalah rumor, bahkan di taman ada satpam, mana mungkin ada hantu di sini. Taman yang sangat besar. Apakah hanya Bapak yang menjaganya?" Jensen menatap ke arah satpam itu. "Tentu saja tidak, masih ada 3 orang lainnya. Aku sendiri mana mungkin bisa menjaganya, meskipun di sini suram tetapi tidak ada hantu. Semua itu hanyalah rumor di internet tapi rumornya beredar sangat viral jadi hanya ada sedikit orang di taman ini, dan pekerjaan kami jadi tidak terlalu sibuk," ujar penjaga keamanan sambil memimpin jalan. Beberapa orang itu terus berjalan sampai tiba-tiba muncul api di depan mereka. Begitu mereka mendekat ternyata itu hanya seorang wanita tua yang tengah berjongkok di pinggir jalan dan membakar sesuatu, dia menggumamkan sesuatu yang entah apa artinya. "Nek Cio, kamu bermain api lagi? Kalau kebakaran bagaimana?" Melihat wanita tua itu, satpam bergegas menghampiri dan menegur. "Anu, wanita tua itu membakar uang kertas." Tiba-tiba Diana melihat sesuatu yang membuat dia tersentak ketakutan sampai bibirnya berwarna ungu. Malam yang gelap gulita di sebuah taman yang terbengkalai, kemudian melihat seorang wanita tua membakar uang kertas, bukankah itu menakutkan? "Sebentar lagi aku pergi, sebentar lagi." Nenek itu menundukkan kepalanya dan melihat ke belakang, kemudian dia tidak meneruskan membakar uang kertas itu, sebaliknya, dia malah bergumam pada dirinya sendiri, "Jalan yang ditempuh orang mati tidak dekat dengan orang asing. Orang asing jangan mendekat." Tidak diragukan lagi sikap ini membuat Diana tersentak kaget, kemudian dia langsung buru-buru menarik lengan Jensen untuk pergi. Namun petugas keamanan hanya memaki wanita tua itu dan mengabaikannya, lalu membawa Jensen dan Diana berjalan maju. "Kakak, menurut kakak apakah wanita tua barusan itu hantu?" Setelah berjalan jauh, Diana berbisik. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Tentu saja bukan hantu, mana mungkin dia hantu." "Ya, meskipun wanita tua itu agak tidak waras, tetapi dia bukan hantu. Jadi waktu itu putranya tenggelam ketika sedang berenang di tepi laut, maka daripada itu tiap malam dia selalu membakar uang kertas, kita semua sudah tidak aneh lagi," jawab petugas keamanan yang berada di depan. Senyuman Jensen berubah menjadi cibiran. Sebenarnya sudah dari lama dia mengetahui kalau wanita itu bukanlah hantu, melainkan satpam itu, karena kaki hantu tidak bisa menyentuh tanah. Keduanya mengikuti penjaga keamanan masuk ke dalam hutan, pepohonan di sekitar mereka menjadi lebih rindang. Tetapi saat mereka berjalan, penjaga keamanan itu tiba-tiba menghilang, seolah menyatu dengan kabut. Episode 264. Keduanya mengikuti satpam itu masuk ke dalam hutan dan pepohonan di sekitar mereka menjadi semakin rindang. Tetapi saat mereka berjalan, penjaga keamanan itu seolah-olah menyatu dengan kabut. "Kakak, kemana satpam itu?" Menemukan ada yang tidak beres, Diana langsung bergidik ketakutan. "Mungkin dia tersesat." Jensen menjawab dengan santai, sebenarnya dia sedikit penasaran kenapa satpam itu tiba-tiba menghilang. Begitu dia tengah memikirkannya tiba-tiba ada cahaya senter di depannya, dan kemudian 3 sosok datang menghampiri mereka dari sepanjang jalan setapak di hutan. Diana, Jensen." Ketika berjalan mendekat terdengar suara yang familiar, ternyata ini adalah Elena. "Kakak!" Diana berseru. Jensen juga sangat terkejut, tapi memikirkan apa yang dikatakan Elena tadi malam,
sekarang dia merasa agak lega. Elena diikuti oleh dua pria di belakangnya. Satu adalah pria yang Jensen kenal yaitu Glenn dan satu lainnya adalah seorang pria yang lebih muda. Dia tengah menatap Jensen dan Diana kemudian menyapa, "Orang macam apa kalian ini?" Glenn juga mengenali Jensen. Diam-diam mencibir lalu berpura-pura sok bermartabat. "Kemarin terjadi kasus pembunuhan di sini. Karena kalian bisa muncul di sini jadi Jensen, sepertinya kamu harus menjelaskannya dengan rinci." Pemuda yang berada di sebelah Glenn juga ikut menimpali dengan nada yang dingin. Malam begini, kenapa kalian bisa datang ke sini? Mengakulah dengan jujur atau tidak aku berhak mencurigai kalian sebagai tersangka. Kami hanya mencari teman kami saja. Lagi pula, taman ini agak aneh, balas Jensen dengan nada yang tenang seraya tersenyum tipis. Akhirnya dia tahu kenapa satpam itu tiba-tiba menghilang. Ternyata dia tidak berani melihat aura positif sekitar sini. Omong kosong. Pemuda itu langsung mencibir dengan sinis, "Apa yang aneh, ini hanya taman biasa. Menurutku kamu agak tidak waras, cepat keluarkan KTP." Jensen pun mengeluarkan KTP-nya, dan setelah pemuda itu melihatnya dia langsung melihat Jensen sekilas sambil meremehkan, "Kota Seleton, orang pelosok ternyata. Tidak heran kenapa begitu bodoh, sebuah taman biasa juga dibilang aneh, percaya atau tidak sekarang aku bisa menahanmu di tempat. Menangkapmu lalu membawamu pulang untuk minum teh. Cukup Timmy, dia adalah suamiku." Elena yang dari tadi diam hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tentu saja Elena juga tidak percaya saat Jensen mengatakan bahwa taman itu agak aneh, sebaliknya bertanya, "Jensen, Diana kenapa kalian bisa ada di sini?" Diana buru-buru memberitahu Elena apa maksud kedatangan mereka kemari. Setelah menceritakannya dia bergumam, "Kakak, tempat ini benar-benar agak aneh. Ini persis seperti labirin." "Haha, Diana kamu jangan dengarkan omong kosong Jensen, ini hanya taman biasa." Glenn senang melihat yang datang itu adalah adiknya Elena. Dia pun buru-buru menenangkan, "Selain itu, jika memang ada sesuatu yang aneh di sini, kan ada kami beberapa pria hebat, apa yang perlu ditakutkan lagi?" "Iya, jangan khawatir, ada kami di sini yang bisa melindungimu." Melihat paras cantik Diana, pemuda bernama Timmy langsung ingin pamer. Tentu saja, Glenn sudah kehilangan muka saat dikalahkan Jensen waktu itu, dan sekarang dia hanya mengambil kesempatan untuk menunjukkan kejantanannya. "Jensen, bukankah kamu juga takut? Apa kamu ingin kami lindungi juga?" Glenn memberikan tatapan mengejek kepada Jensen. Dia telah dilatih di ketentaraan dan tidak ada pegunungan dan hutan terpencil yang belum pernah dia kunjungi. Selama ini dia tidak pernah melihat sesuatu yang aneh seperti labirin. Sungguh orang yang tidak berguna ini ternyata adalah suami petugas Elena. Wajah Timmy tampak menghina, namanya juga orang desa, tingkat pengetahuannya pasti tidak tinggi. Timmy adalah lulusan luar negeri, tentu saja dia tidak percaya dengan tahayul. Jensen menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Bukankah kalian juga tersesat dan tidak bisa keluar dari taman ini?" "Tersesat apanya? Namanya juga malam hari, wajar jika kami tidak dapat menemukan jalan keluar, tapi ini hanya masalah waktu." "Kamu jangan membuat masalah sepele menjadi terlihat tidak waras, pemikiranmu sangat rendah," tegur Glenn. Akan tetapi wajahnya berangsur-angsur mulai memerah karena memang benar mereka tersesat. "Jensen, bagaimana kamu tahu kita tersesat?" seru Elena. "Tentu saja aku tahu karena kalian telah menemukan tembok yang aneh." "Dengan kata lain, kalian telah masuk ke dalam formasinya," jawab Jensen seraya tersenyum. "Konyol." Timmy meremahkannya dan mendengus dingin lalu terkekeh sinis, "Apanya formasi, kamu pikir ini kisah 3 negara? Jangan bilang ini formasi 8 trigram dan semacamnya. PPFFT." Glenn juga terkekeh saat mendengarnya. Jensen ini kebanyakan membaca novel. Mana mungkin di masyarakat zaman sekarang ada sihir atau formasi semacam itu? Kalau kamu tidak percaya coba saja keluar dari taman ini. Jensen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Glenn dan Timmy saling bertukar pandang, tentu saja mereka langsung setuju. Taman ini tidak begitu besar, saat mereka datang ke sini mereka juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Oleh karena itu mereka tidak percaya jika mereka tidak bisa keluar dari sini. Meskipun memang mereka sedikit tersesat sebelumnya tetapi itu hanya karena mereka belum mencari jalan dengan hati-hati. Apalagi Glenn yang paling percaya diri, dia pernah tinggal di alam liar dan tahu bagaimana membedakan arah dengan bintang, umur lingkaran pohon dan sebagainya. Kerumunan itu berjalan di sepanjang jalur hutan,
Elena mengikuti Jensen dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Jensen, kenapa kamu bisa begitu yakin kalau di sini ada formasi? Kami datang ke sini untuk menyelidiki kematian seorang sopir taksi kemarin. Namun, begitu kita memasuki taman, kami malah tidak dapat menemukan jalan keluar, sepertinya karena memang tidak ada pencahayaan saja. Karena kabut di sini terlalu tebal serta tata letak pepohonannya juga sangat berantakan, jika diatur oleh seseorang yang pandai teknik formasi, mungkin dia dapat dengan mudah mengubah taman menjadi formasi penguncian," ujar Jensen menjelaskan sambil tersenyum. Di depan Elena dia tidak ingin banyak bicara supaya tidak menimbulkan kepanikan. "Formasi-formasi, kamu ini semakin banyak omong kosong, kamu suka sekali membual." Timmy yang ada di depannya terkekeh. "Kakak iparku benar, di Huaxia ada sebuah desa yang katanya terkenal dengan kemistisannya, bernama Desa Zuge. Aku dengar jika ada orang luar pasti akan tersesat ketika ingin masuk ke dalam desa ini, dan hanya orang-orang yang tinggal di desa ini lah yang bisa menemukan jalan keluar. Konon, karena tata bangunan yang membingungkan." Diana tidak begitu takut, malah sebaliknya menjadi lebih penasaran. "Diana, itu hanya rumor saja. Kamu jangan khawatir, ikuti kakak Glenn. Aku jamin akan membawamu keluar," seru Glenn sambil menepuk-nepuk dadanya. Kerumunan itu terus berbincang sambil berjalan, tetapi yang aneh adalah jelas di depan mereka melihat lampu jalan yang redup, tetapi setelah setengah jam mereka berjalan tiba-tiba menjadi jalan buntu. Perlu diketahui ini adalah taman kecil, paling hanya perlu waktu setengah jam saja untuk mengitarinya. Barulah karena ini, Timmy dan Glenn juga menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan taman ini, ditambah kabut tebal dan keheningan di sekitar mereka yang memberikan tekanan yang kuat bagi mereka. "Mustahil, Kak Glenn, bagaimana ini?" Timmy agak panik. "Apakah ini benar-benar mirip dengan array formasi di desa Zuge?" Glenn mengerutkan keningnya, pikirannya juga mulai berantakan. Sebelumnya dia juga telah melihat ke arah bintang, tetapi karena kabut yang terlalu tebal jadi dia hanya bisa melihat langit hitam yang berkabut. Adapun arah lingkaran pohon itu tidak tepat sama sekali. Setelah berjalan lebih dari 10 menit lagi, Timmy akhirnya benar-benar panik. "Mati kita benar-benar tidak bisa keluar. Menurut kalian tempat apa ini?" Bagaimanapun, dia baru saja kembali dari kelulusan dan belum lama bekerja, tentu saja kualitas psikologisnya relatif di bawah rata-rata. "Gawat, aku mau keluar dari sini." Setelah merengek, Timmy berhenti berjalan di sepanjang jalan setapak dan memilih untuk menerobos hutan lebat. Menurutnya, berjalan di sepanjang jalan setapak pasti tidak akan mengarah ke taman, tetapi jika dia mengambil jalan pintas pasti akan berhasil. "Timmy, tunggu aku!" Glenn juga berteriak sambil mengejarnya. Episode 265. "Glenn, Timmy, jangan berlarian." Melihat mereka menjadi agak tidak rasional, Elena langsung menegur mereka dengan jengkel. Sebelumnya dua orang itu telah berjanji, alhasil mereka malah tidak bisa diandalkan. "Jangan khawatir, mereka tidak akan berada dalam bahaya, hanya saja mereka tidak bisa keluar dari sini sebelum fajar. Selain itu kabut dan tata letak pohon di sini dapat memberikan banyak tekanan psikologis yang sangat berat kepada orang-orang di sini. Aku harap mereka bisa bertahan, sebenarnya hanya kabut dan pohon yang membingungkan mata, terutama kabut ini. Oleh karena itu di siang hari kalian tidak akan tersesat." Jensen tersenyum sambil menenangkan, "Aku ingin mencari Elisa, sekarang kalian tinggal di sini saja dulu." "Jensen, kamu tidak boleh pergi." Elena tiba-tiba menghentikan Jensen kemudian berkata dengan nada yang marah, "Bahkan Glenn yang telah berpartisipasi dalam pelatihan pasukan khusus saja bisa tersesat, jika kamu pergi seperti ini, aku juga tidak tahu di mana bisa menemukanmu nanti. Istriku, kamu membandingkan aku dengan orang seperti Glenn? Istriku, percayalah kepadaku, selain itu Elisa hilang aku tidak meninggalkannya," jawab Jensen dengan perasaan tak berdaya. "Masalah seperti ini serahkan saja kepada kami." Timpal Elena lagi. "Kakak, bukan aku menyalahkanmu, tetapi jika kalian bisa menyelesaikannya, kalian tidak akan tersesat begini, biarkan kakak ipar pergi." Celetuk Diana tiba-tiba membantu Jensen untuk berbicara. "Kamu tidak melihat paras Glenn dan Timmy seperti kucing penakut?" Kalimat ini tidak bisa Elena bantah, kemudian dia terpaksa menyaksikan Jensen pergi. Hati Elena pun langsung gelisah saat sosok Jensen pergi, dia takut Jensen akan pergi selamanya.
Sebenarnya Jensen tidak ingin Elena mengetahui banyak hal, supaya dia tidak berpikir bahwa dia adalah pria yang bermain dengan hantu dan monster. Dan Jensen juga percaya semua orang yang belajar sihir juga akan berpikir demikian. Bagaimanapun setelah dimulainya era kenegaraan, negara ini tetap tidak baik-baik saja. Namun sihir dan arai formasi ini bukanlah tentang hantu dan monster, apalagi arai formasi 8 trigram yang legendaris. Meskipun saat membawa pasukan untuk bertempur di medan perang juga diiringi dengan arai formasi, tetapi di kalangan masyarakat sekarang tidak banyak orang yang mengetahuinya. Selain itu, dia juga tidak mengkhawatirkan Elena, karena Elena memiliki mutiara darinya. Jensen telah mengukir beberapa mantra pada mutiara itu, yang tidak dapat diserang oleh berbagai kejahatan. Selama Elena tidak berkeliaran kemana-mana, maka dia akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, di depannya muncul satpam yang barusan, dia sedang duduk di sebuah bus wisata, begitu melihat Jensen dia tersenyum, "Adik kecil, mau pergi kemana?" "Kemana saja?" Jensen menjawab dengan santai, kemudian melompat naik ke dalam mobil. Satpam itu pun segera mengemudikan bus wisata. Mobil pun bergerak dan melesat seperti jiwa yang kabur. "Kenapa kamu tidak takut?" Entah berapa lama, kepala sopir itu menoleh 180 derajat dan tersenyum pada Jensen. "Berkendaralah dengan baik." Ekspresi Jensen tidak berubah sama sekali. Tiba-tiba, bus wisata yang awalnya kosong langsung memunculkan beberapa sosok lagi. Mereka duduk diam di samping Jensen. Terdapat orang tua dan wanita yang tampak sangat aneh. "Menyingkir dari pandanganku," seru Jensen dengan nada yang rendah. Diam-diam dia mulai melafalkan sihir Daois, lalu menggambarkan jimat dengan kekuatan yang misterius lalu menepuknya dengan ringan. "Ah!" Tangisan sedih mulai terdengar dan hantu yang ada di sekitarnya pun menyingkir. Tapi di sekitarnya malah semakin banyak roh jahat yang muncul. Kemunculan ini membuat Jensen mengerutkan kening. Bagaimana bisa ada begitu banyak roh jahat? Selain itu tampak dari wajah mereka kalau mereka datang karena tertarik. Sihir Daois yang hebat, manusia adalah manusia, hantu tetaplah hantu, jangan berada di dunia manusia, pergi. Tiba-tiba kompas leluhur yang direntangkan di tangan Jensen berubah menjadi potongan-potongan benda seperti cangkang kura yang melayang, lalu dari situ muncullah cahaya yang bersinar dan roh jahat itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, kecepatan mobil secara bertahap melambat. Entah sejak kapan, pengemudi itu telah menghilang. Setelah bus wisata berhenti sepenuhnya, tiba-tiba sebuah batu nisan yang tampak kuno muncul di depannya. Makam kuno dinasti Ming. Jensen turun dari bus untuk melihat tulisan yang terukir di makam kuno itu. Di situ tertulis bahwa ini adalah makam dari seorang jenderal yang hebat. Berjalan ke belakang makam, Jensen menemukan ada sebuah lubang. Tanpa ragu Jensen langsung melompat ke dalam, lalu melihat ke sekitar bahwa jalan setapak makam itu tidak kecil, dan pas sekali menampung satu orang untuk masuk dan pergi. Setelah berjalan sekitar beberapa menit, muncullah ruangan utama di hadapan Jensen dan tergeletak sebuah peti mati kuno di tengah makam. Jensen melihat peti mati itu dikelilingi oleh ukiran yang aneh, tampaknya sudah dari bertahun-tahun yang lalu, tetapi ada lampu di peti mati yang memancarkan cahaya yang terang. Kebenaran yang agung dan luas, energi baru telah mencapai matahari, tetapi lampu ini menekan peti mati, dan sebenarnya energi ini adalah Gua Mingzu. Mata Jensen berkedip, kemudian melompat dan mendarat di atas peti mati tersebut. Setelah itu dia menendang tutup peti mati dan menemukan sebuah mayat kuno yang mengenakan baju besi terbaring di dalamnya. Hanya saja, kuku dan rambut si mayat masih tumbuh, aura mayat itu sangat mematikan. Mayatnya telah berubah. Seketika raut wajah Jensen berubah, dia mendongak dan menatap ke arah lampu. Dia tahu bahwa lampu itu untuk menekan mayat kuno, kalau tidak, mungkin mayat kuno ini sudah membuat kekacauan. Sepertinya lampu ini sudah ada sejak lama, sepertinya lampu ini juga sudah kesulitan menekan mayat ini sekarang. Jensen dengan menggunakan kompas leluhurnya menghitung sejenak. Begitu dia tahu bahwa energi dari makam kuno ini telah hancur, dia segera mengangkat tangannya untuk mengambil sebuah benda yang ada di tengah lampu kuno. Ternyata itu adalah sebuah batu kuning seukuran kedelai, ini merupakan sebuah relik juga. Wah, relik ini adalah harta karun. Jensen memiliki berbagai macam pemikiran, tetapi karena dia menginginkan relik ini, jadi dia akan menyegel mayat kuno demi relik. Sihir Daois, matahari terbit di timur,
cahaya besar yang cemerlang semua roh yang menjagaku, tolong surga membuat segel membuat batas untuk kebaikan. Awan yang menutup tolong pegang erat dia, cakupan yang luas, teknik Daois bumi segel. Kompas leluhur mulai menyebar lagi dan membuat jejak 8 trigram di atas peti mati, dengan ki yang berasal dari bumi itu langsung menghancurkan tubuh mayat kuno. Namun tepat pada saat ini, dari kegelapan muncul dua sosok bayangan. Sepertinya kedua orang ini muncul dari udara yang tipis, mereka mengenakan pakaian hitam, dengan topeng hitam di wajah mereka, hanya menyisakan sepasang matanya saja. Sepertinya kamu adalah murid dari gerbang Xuanmen, kamu sangat pandai ya melakukan teknik Tao. Suara yang dingin itu bergema keluar dari salah satu dari mereka. Kakak, pria ini adalah seorang penganut Tao, tetapi dia malah mengambil relik serta merusak perbuatan baik kita. Karena dia adalah orang gerbang Xuanmen. Sekte-sekte yang khusus mempelajari sihir bukan bela diri. Lantas kenapa kita masih segan kepadanya? Satu orang lainnya diam-diam mengucapkan mantra, kemudian menaburkan uang kertas dalam jumlah besar. Di saat yang bersamaan dia juga menarikan sebuah tarian yang aneh, akan tetapi yang lebih janggal lagi, begitu uang kertas ini mendarat ke tanah dan berubah menjadi kertas jimat penjahat kuning yang tengah memegang senjata. Yang mulia, masih tidak memberitahu kami asal-usulmu. Orang yang membuka mulutnya tadi berseru dengan nada yang dingin, mantra yang kamu rapalkan tidak akan bisa dipakai bertarung melawan kami. Jika kamu masih tidak mengatakan asal-usulmu kamu akan mati di sini. Ternyata kalian yang memanggil roh jahat di taman ini. Jensen yang masih merapal mantra kemudian menoleh dan menatapnya dengan samar. Kalian berasal dari gerbang Xuanmen? Sedari awal Jensen sudah lama tahu kalau taman itu juga didirikan oleh orang gerbang Xuanmen. Awalnya Jensen mengira kalau masalah ini ada kaitannya dengan Master Hantu, tetapi kemunculan kedua orang ini membuatnya sedikit terkejut. Master Hantu adalah murid bagian cabang Sekte Maoshan, tetapi kedua orang ini berbeda dari cabang Sekte Maoshan. Tampaknya, mereka datang dari cabang lain. Kami dari Sekte Penyihir. Orang itu berkata dengan nada yang datar. Sekte Penyihir adalah sekte ke-8 elemen eksternal kuno. Mereka memiliki teknik rahasia yang sangat bagus dalam mengusir hantu. Mempunyai teknik ramalan. Mereka bahkan bisa menghilangkan bencana hanya dengan menari saja. Saudaraku, kenapa kamu malah membual dengannya? Tunggu saja biar aku yang membunuhnya. Sikap orang yang satunya lagi lebih suka memerintah. Setelah melihat sekte penyihir telah terungkap, dia langsung mencoba membunuh. Episode 266. Jensen mendengus dengan nada dingin, dia mengatakan sesuatu, beberapa potongan sihir Daois mengambang di depannya, berputar-putar di atas kertas kuning di lantai, memancarkan cahaya tak berujung. Wurik! Saat bertemu dengan cahaya keemasan sihir Daois, kertas kuning itu dengan cepat terbakar. Ini tidak bagus, orang ini sangat ahli. Dia memiliki kemampuan Daois yang hebat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada seorang ahli yang begitu kuat di dunia ini? Keduanya ketakutan dan tidak bisa melihat melalui taotisme Jensen. Habisi mereka. Saat ini, Jensen tiba-tiba berteriak. Wah, wah, wah. Pada saat yang sama, dua sosok tiba-tiba melaju kencang menuju ke lubang gua, kemudian dengan cepat mendekati dua orang pria misterius itu. Itu adalah Liam dan Panah. Adik junior, mundur saja, kedua orang ini memiliki kemampuan kungfu. Melihat Panah dan satu orang lainnya datang, pria misterius yang berpakaian serba hitam itu tiba-tiba berbisik, kemudian tiba-tiba meledak di depan mereka dan menyemburkan debu warna-warni. Kecepatan Panah dan Liam sudah sangat cepat, tetapi di sana sudah kosong. Mereka hanya menemukan lubang bekas pijakan kedua orang itu. Tuan Jensen, mereka sudah kabur, apa perlu mengejar mereka? Kata Panah sembari memandang Jensen. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Orang taotisme tidak lebih buruk daripada orang dunia Jianghu. Mereka punya cara sendiri untuk melarikan diri. Setelah berkata, dia melompat turun dari peti mati, lalu menutup peti mati perunggu itu, kemudian pergi dengan kedua orang di sana. Mayat kuno di peti mati telah dilindungi oleh sihir Daois Jensen, dan tidak akan lama lagi akan kembali menjadi mayat kuno biasa. Jensen juga tidak membawa apapun dari isi peti matinya, menyerahkan seluruhnya kepada departemen terkait untuk menanganinya. Dia melakukan ini juga untuk menjauhkan orang-orang dari bahaya.
Setelah meninggalkan lubang gua, Jensen mengajak Panah dan yang lainnya untuk mencari di sekitar. Seperti yang sudah dia kira, mereka melihat Elisa dan beberapa gadis lain di hutan kecil ini, mereka terjebak karena kabut. Pak Jensen, aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Elisa melihat Jensen, kemudian langsung bergegas mendekatinya dan melingkarkan tangannya ke pinggang Jensen dengan sangat bersemangat. Sudahlah, banyak orang yang sedang melihat. Jensen tak berdaya dipeluk oleh Elisa, saat melirik ke arah Panah, ekspresinya menjadi sedikit lebih terkejut lagi. Dia jelas tidak menyangka bahwa adiknya akan memeluk Tuan Jensen seperti itu. Kalian duluan saja. Jensen berkata pada Panah dan satu orang lainnya. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya aku baru saja bertemu hantu, kenapa aku tidak bisa keluar? Aku juga bertemu hantu, saat berjalan di hutan tadi, ada hantu yang mengejarku. Sama seperti Elisa, semua orang yang terperangkap adalah perempuan, tetapi penampilan mereka satu sama lainnya sedikit berbeda. Beberapa ada yang seperti pelajar, beberapa seperti pekerja kerah putih, dan beberapa lainnya seperti orang asing. Kemungkinan mereka datang ke sini untuk menemui selegram. Baiklah, kalian sekarang sudah aman. Ayo pergi denganku. Jensen tidak terlalu banyak menjelaskan dan mengajak kerumunan itu untuk pergi dari sana. Energi negatif dari taman tersebut berangsur menghilang, tetapi karena ini malam hari, jadi masih memberi perasaan teror yang menakutkan. Ketika Jensen muncul di depan Elena bersama dengan yang lainnya, Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas dan menangis di pelukan Jensen. Dasar jahat, kamu membuatku ketakutan setengah mati. Elena sempat memandang Jensen saat melangkah pergi, dan perasaannya itu seperti di antara hidup dan mati. Dia sangat ketakutan. Istriku. Jensen tadinya mengira bahwa Elena mau menasihatinya, tapi siapa yang menyangka, ternyata Elena justru mengkhawatirkan dirinya. Hatinya merasa hangat dan dia tersenyum, istriku, aku baik-baik saja. Bagaimana masalah kecil seperti ini bisa menghentikanku? Apakah dia istri Pak Jensen? Elisa memandangi Elena dengan saksama, kemudian merasa tidak percaya diri. Dia tidak menyangka bahwa istri Jensen ini begitu cantik. Pantas saja Jensen menolaknya. Tidak bisa begitu, kalau cantik memang kenapa? Aku tidak bisa menyerah hanya karena ini. Cinta bergantung pada perasaan, bukan dari penampilan. Elisa diam-diam menghibur dirinya sendiri. Dia sudah diselamatkan 2 kali oleh Jensen. Dia sangat menyukainya. Sudahlah, banyak orang yang sedang melihat. Jensen berbisik kepada Elena lagi. Elena buru-buru melepaskan Jensen dan memandang para wanita di sekitarnya. Aku seorang polisi, kalian sudah aman. Ayo pergi bersama kami. Ketika mereka melihat bahwa dia adalah seorang polisi, mereka akhirnya merasa jauh lebih lega. Elena mengkhawatirkan Glenn dan Timmy, kemudian langsung menanyakannya kepada Jensen. Jensen juga memimpin jalan dengan perlahan. Karena kabut di taman mulai menyebar, kerumunan tidak tersesat lagi, dan yang membuat Elena merasa terkejut dalam hatinya, apakah mungkin ini karena Jensen? Tak lama kemudian, di bawah bebatuan yang ditinggalkan, hanya terlihat Glenn dan Timmy yang sedang merangkak di sekitar kolam. Aku tidak ingin mati, seseorang tolong bantu aku. Gua macam apa ini? Mengapa aku tidak bisa keluar bahkan setelah berjalan cukup lama? Aku sungguh tidak percaya. Aku telah dilatih sejak untuk bertahan hidup di hutan hujan sejak kecil. Gunung tandus seperti ini tidak bisa menghentikanku. Bu, kamu di mana? Anakmu Glenn ini sangat takut. Mereka berdua memanjat sembari berteriak, mengira mereka berada di tengah lubang gua. Lubang gua tanpa titik akhir ini memberi lebih banyak tekanan untuk orang-orang yang takut dengan ruangan sempit. Saat mereka memikirkan faktor-faktor seperti kekurangan oksigen dan lain-lain, pertahanan psikologis mereka benar-benar runtuh. Semua orang melihat penampilan 2 pria besar yang sedang menangis dan melolong itu, mereka tidak bisa menahan tawa. Terutama Diana, dia tertawa sampai perutnya merasa sakit. Tadi mereka menyombongkan diri tentang betapa hebatnya diri mereka itu, tetapi hasilnya sekarang malah lebih memalukan daripada Diana. Waktu perlahan berlalu, kabut di kolam bebatuan berangsur-angsur menyebar. Elena menahan senyumannya dan berkata dengan nada datar, Glenn, bisakah kamu pergi sekarang? Ah, ini di. Bagaimana kita bisa ada di sini? Glenn dan satu orang lainnya tertegun sejenak, melihat sekeliling mereka dan perlahan mulai menyadarinya.
Lalu mereka segera keluar dari kolam bebatuan itu dan terlihat malu. Sudah kubilang, kan, kalian akan tersesat hari ini, sekarang percaya atau tidak. Jensen tersenyum dan berkata, kata-katanya membuat Glenn merasa malu. Permisi, apakah kalian yang menyelamatkan kami? Apakah kamu orang yang luar biasa? Saat ini, seorang wanita bertanya kepada Jensen, aku ini seorang reporter dari majalah liburan luar provinsi, apakah aku boleh mewawancaraimu? Dia jelas datang untuk mengejar selebgram, hanya saja tidak menyangka akan terjebak di sini. Aku hanya kebetulan lewat saja, bukan orang luar biasa yang bagaimana. Dan lagi, aku tidak punya waktu untuk wawancara. Yang paling tidak disukai Jensen adalah reporter. Dia buru-buru meminta Elena untuk menangani hal ini, kemudian membawa Elisa dan yang lainnya kembali. Di tempat yang cukup jauh dari taman, Panah dan Liam sedang menunggu di sana. Ketika Jensen sudah tiba, dia menyalakan mobilnya dan segera berkendara menuju kota. Dan malam ini, Elena jelas harus bekerja lembur. Bagaimanapun, menjelaskan kasus ini ke hadapan media sudah cukup membuatnya pusing. Jadi, Jensen tidak menunggunya dan tidur lebih awal. Keesokan harinya, Jensen seperti biasanya membantu di aula Singlin sampai malam hari. Setelahnya, dia baru lanjut berkendara ke puncak Bukit Merkuri. Pada saat yang sama, dia memberitahu Elena bahwa ada pasien gawat darurat malam ini, jadi dia sepertinya tidak bisa pulang. Meskipun Elena merasa sedikit tidak senang, tetapi dia juga tahu pekerjaan Jensen, jadi dia tidak mengganggunya. Tujuan Jensen sebenarnya ke puncak Bukit Merkuri adalah menyelidiki relik yang diperoleh dari makam kuno. Tuan Jensen. Setelah Jensen memasuki villa, Liam dan Panah berlari menghampirinya. Jensen mengangguk, lalu pergi melihat Johnny. Tampaknya dia pulih dengan baik, jadi dia tidak mau mengganggunya lagi. Aku akan beristirahat di villa malam ini, jadi tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk. Jensen memerintahkan Panah dan yang lainnya, menemukan sebuah ruangan untuk duduk, dan sebuah relik sederhana muncul di tangannya. Relik ini terlihat seperti buah kering. Bahkan jika dilempar ke jalan, diperkirakan tidak ada yang bisa mengenalinya. Hanya mereka yang telah mencapai kesuksesan dalam budidaya yang dapat merasakan energi spiritual dalam buah ini. Episode 267. Di sisi lain, Elena sedang menangani kasus tadi malam, tepat pada saat ini, Wakil Ketua Jeffrey tiba datang dan berbisik kepadanya, Elena, biarlah masalah seperti ini berlalu dengan sendirinya, biarkan saja sampai pusat perhatian itu hilang dengan sendirinya. Ada satu hal yang aku tidak tahu, apakah harus aku katakan padamu atau tidak? Elena tersenyum, katakan saja. Pria macam apa yang ragu yang berbicara seperti itu? Wakil Ketua Jeffrey melihat sekeliling sambil berbisik, aku berbicara dengan pengawal penatua Jack, dan dia membocorkan sesuatu. Hal itu adalah sepertinya suamimu yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Jay. Wajah Elena langsung berubah drastis, bagaimana mungkin? Setahu dia, keterampilan fisik dan medis Jensen cukup bagus, tetapi itu masih keterampilan orang biasa saja. Bagaimana seorang keluarga Smith bisa dijatuhkan olehnya? Selain itu, kasus keluarga Smith bahkan sudah ditelusuri kembali hingga ke lebih dari 10 tahun yang lalu. Bahkan, kantor kepolisian juga tidak dapat menemukan bukti kriminal keluarga Smith. Mengapa Jensen bisa menemukannya? Itu semua tidak masuk akal. Ini sangat berbeda dari kesan sebagai seorang suami yang jujur yang ada dalam benaknya. Aku baru mendengar desas-desus ini, sebaiknya kamu bertanya langsung pada penatua Jack atau suamimu untuk detailnya. Wakil Ketua Jeffrey tahu bahwa keterampilan medis Jensen sangat hebat. Dia cukup dihormati oleh kebanyakan masyarakat di Asmenia, tetapi jika berani menjatuhkan grup Smith, kekuatannya ini sangat mengerikan. Elena berdiri tercengang di sana. Teringat tentang kesedihan Jensen saat kematian Evelyn, juga teringat pada saat meninggalkan keluarga Smith, dia melihat ada seseorang yang membakar uang kertas di hutan. Benarkah Jensen yang melakukan semua ini? Sepertinya dia harus menemukan cara untuk menanyakannya langsung pada Jensen. Di dalam kamar pada saat ini, Jensen diam-diam sedang mempraktekkan teknik kaisar manusia, dia ingin mencoba menyempurnakan relik ini. Jika dibahas kembali, ini adalah upaya pertama Jensen untuk memurnikan harta karun. Bagaimanapun juga, teknik kaisar manusia selalu efektif berjalan. Jensen ingin memperkuat Provoonkinya, sehingga dia bisa menjadi lebih kuat. Sangat hangat, sungguh efektif.
Tak lama kemudian, Jensen merasakan berada di tempat yang berbeda. Dia menemukan bahwa ada aliran yang deras di dalam relik, kemudian dia mengalir ke seluruh anggota tubuhnya. Tubuhnya menjadi hangat dan perutnya seperti mendapatkan sinar matahari ekstra. Ini layak menjadi harta peninggalan dinasti Ming. Jensen sangat gembira dan dengan perlahan menyerap energi spiritual relik tersebut. Ini berlangsung sampai melewati tengah malam, kemudian Jensen akhirnya membuka matanya dan menemukan bahwa Profound Ki di tubuhnya semakin kuat, dan teknik kaisar manusia-nya juga disempurnakan ke tingkat ketiga. Diibaratkan Profound Ki dulu hanya setebal sehelai rambut, sekarang sudah setebal sebuah batang sumpit. Selain itu, setelah teknik kaisar manusianya mencapai tingkat ketiga, taktik pencarian Ki-nya Jensen jelas meningkat. Samar dia bisa merasakan keberadaan langit dan bumi, juga keberadaan orang hebat di Huaxia. Dan yang terpenting, 12 jarum yin yang Jensen, di mana jarum ke-7 dan ke-8-nya sudah ditancapkan. Ini adalah jarum untuk menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat. Pop! Profound Ki mulai digerakkan, dan dinding ruangan penuh dengan lubang, sangat mirip dengan gerakan juara tinju dari selatan, Diego, saat menghancurkan kaca. Namun, juara tinju dari selatan mengandalkan gelombang udara, sedangkan Jensen mengandalkan Profound Ki. Ini juga berarti Ki yang dilepaskan Jensen dari luar, membuat luas jangkauannya meningkat dengan pesat. Saat ini, kurasa dengan Profound Ki ini, aku bisa memblokir peluru untuk melindungiku. Jensen sangat gembira. Dia bisa menangkap peluru dari senapan sniper sebelumnya, tapi sekarang pasti bisa lebih dari itu. Jensen sendiri bahkan tidak yakin level apa yang telah dia capai saat ini. Tapi yang pasti adalah, setelah penyempurnaan Profound Ki ini, ketika pembunuh organisasi malam muncul lagi, maka Jensen akan lebih mudah melindungi Elena dari mereka. Saat melangkah keluar dari ruangan, Jensen melihat Panah dan Liam yang berada di ruang tamu, seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Tuan Jensen. Ketika melihat Jensen, Panah dan Liam menyapanya. Panah tiba-tiba berkata, Tuan Jensen, ada 3 hal yang harus dilaporkan kepadamu. 1. Juara tinju besi sudah terbunuh. Organisasi pembunuh malam pasti akan menyelidiki secara menyeluruh, tapi aku telah meminta Elisa untuk menghapus semua jejak digital. Namun, seperti orang-orang yang hadir malam itu, dia tidak bisa menjamin apakah mereka bisa menyimpan rahasia atau tidak. Hal kedua, sejak pagi ini, beberapa orang telah menyebarkan berita tentang Taman Pasir Putih di internet, beberapa orang bahkan mengunggah fotomu di sana, mengatakan bahwa kamu adalah seorang pria dengan kekuatan luar biasa. Namun, Elisa telah menyewa warganet untuk membersihkannya, juga memblokir foto dan videonya. Hal ketiga, tentang istrimu, Elena, tampaknya identitas yang dia miliki tidak sesederhana itu. Dia bukan putri dari Zachary Laurence. Hal ketiga ini sangat mengejutkan Jensen, dan dia bertanya untuk memastikan, apakah kamu yakin? Yakin. Panah mengangguk, selama hal itu ada di internet, tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan Elisa. Dia menemukan riwayat rawat inap Zachary dan pasangannya pada tahun itu. Zachary hanya melahirkan Diana, dan tidak ada Elena. Mungkinkah dia tidak lahir di rumah sakit? Kami juga sudah memeriksanya, tetapi kemungkinan ini sangat rendah. Lagi pula, akan sangat sulit untuk bersembunyi dari orang-orang sekitar saat hamil tua. Apalagi, Elena menderita penyakit serius sejak dia masih kecil dan membutuhkan transfusi darah. Namun, dia tidak menjalani transfusi darah. Sebaliknya, dia malah menemukan orang-orang dengan golongan darah yang sama di masyarakat untuk membantunya, dan kami menemukan bahwa itu berhubungan dengan kakek Elena. Bagaimana dengan orang tua kandungnya? Ini sepertinya memerlukan izin, karena membobol jaringan itu sangat berbahaya, jadi Elisa tidak lagi melanjutkan penyelidikannya. Jensen mengerutkan keningnya, masalah Elena, berhenti memeriksanya. Kalian lanjut saja mengawasi organisasi pembunuh malam. Setelah meninggalkan puncak Bukit Merkuri, Jensen pun bergegas pulang. Masalah tentang Elena membuat hatinya gusar. Namun, tidak peduli asal-usul Elena, dia adalah suami Elena, dan dia pasti akan menjaganya sepanjang hidupnya. Sudah tengah malam saat dia sampai di rumah. Dia melihat Elena yang sudah beristirahat sejak awal. Saat melihat wanita cantik yang tertidur di atas ranjang, Jensen tidak bisa menahan senyumannya dan naik ke ranjang dengan perlahan. Kamu sudah pulang. Elena terbangun linglung, membuatnya terlihat seperti seorang gadis kecil.
Lalu, dia memeluk Jensen, seperti sedang memeluk beruang, dan perlahan tertidur kembali. Jensen menggelengkan kepalanya. Sepertinya, istrinya sudah terbiasa dengan keberadaannya. Sehingga tanpanya, dia tidak akan tertidur dengan nyenyak. Tentu saja Jensen juga sudah terbiasa dengan keberadaan Elena. Keesokan harinya, Jensen pergi ke PT Senlena. Perusahaan baru itu berlokasi tidak jauh dari pabriknya. Pabriknya sekarang menjadi jantung dari PT Senlena. Kemajuan PT Senlena akan bergantung pada kinerja pabrik itu sendiri. Naura, kamu sudah gajian? Bisakah meminjamkan aku 20.000 yuan? Saat baru saja tiba di pintu pabrik, Jensen melihat seorang satpam yang sedang memegang tangan Naura. Sonny, coba lihat dirimu itu. Kamu bau alkohol. Apakah kamu masih bisa dianggap sebagai orang yang serius setelah bersikap seperti ini? Naura mengerutkan keningnya. Untuk apa kamu menarik tangan Mener Naura? Rekan kerja di sebelah Naura tidak puas melihat satpam itu. Mereka melihat bahwa dia ceroboh dan acak-acakan, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang bertanggung jawab. Itu bukan urusan kalian. Kalian hanya bawahan Naura, keluar saja kalian. Percaya atau tidak, aku bisa memecatmu kapan saja. Pria itu mengutuk dan memohon kepada Naura, 20.000 yuan, hanya 20.000 saja. Aku sangat membutuhkannya. Aku berjanji akan bekerja dengan patuh dan berhenti menimbulkan masalah untukmu lagi. Apakah kamu yakin? Hati Naura sedikit melembut dan ingin mengeluarkan 20.000 yuan, tetapi ketika dia melihat pria itu mulai pilek dan seluruh tubuhnya menggigil, dia langsung bisa menebaknya. Kamu berbohong padaku, kamu menyentuh benda-benda itu lagi. Naura sangat marah. Melihat dirinya tertangkap basah, Sonny menangis dan berkata, Naura, ini terakhir kalinya, aku berjanji ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Episode 268. Sonny, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Aku sudah mencarikanmu banyak pekerjaan dan berakhir dengan kamu yang selalu dipecat. Sekarang aku menemukan sebuah pekerjaan baru untukmu. Namun hasilnya, kamu malah menyentuh hal-hal itu lagi. Setiap kali kamu mengatakan untuk yang terakhir kalinya, tetapi bagimu tidak ada yang terakhir kali. Naura berkata dengan marah, aku tidak percaya denganmu lagi, aku akan mengirimmu ke pusat rehabilitasi obat terlarang saja. Jangan, Naura. Kamu jangan begitu kejam denganku. Tidak ada kebebasan di tempat seperti itu. Itu bukan tempat yang pantas ditempati oleh manusia. Sonny tampak histeris dan berkata dengan nada galak, aku tidak peduli kamu memberikannya atau tidak. Aku kasih tahu, jika kamu tidak memberikannya hari ini juga, jangan harap kamu bisa bekerja di sini lagi. Setelah selesai berujar, dia langsung mulai merampok Naura. Apa yang sedang kamu lakukan? Rekan kerja Naura semua membantunya. Namun, Sonny sudah gila, dia mendorong semuanya sampai jatuh ke lantai. Dari kejauhan terlihat seperti ada beberapa orang yang menonton, tampaknya adalah teman Sonny. Sonny, gila kamu ya? Naura masih mempertahankan tas di tangannya. Sonny sangat marah dan ingin menendang Naura dengan kakinya. Namun saat ini, sebuah tamparan tiba-tiba terlontar di wajah Sonny. Terlihat Jensen yang sedang berdiri di samping Naura dengan dingin. Beraninya kamu memukulku? Kamu mau cari mati? Tahukah kamu siapa aku ini? Aku adalah satpam di pabrik ini. Sonny berkata dengan marah, juga berteriak kepada orang-orang di pos satpam, ayo, cepat tangkap dia. Orang-orang di pos satpam tidak berani bergerak. Mereka semua tahu siapa Jensen. Sungguh kacau. Jensen menendang Sonny hingga terjatuh, lalu menendangnya ke arah samping dan gigi Sonny langsung copot. Memukul orang, semuanya datang dan lihatlah, dia memukul orang. Sonny terduduk di lantai sambil menangis, tapi tidak ada yang peduli padanya. Siapa kamu? Beraninya kamu mencampuri urusan seorang Sonny? Pada saat ini, para gangster yang menonton dari kejauhan berlari mendekat. Mereka memegang pisau lipat di tangan, berniat memberikan sebuah pelajaran kepada Jensen. Ajari mereka. Jensen berkata kepada satpam di pabrik, mereka segera lari dengan tongkat di genggaman mereka. Mereka memukul para gangster dengan tongkat hingga mereka terus meraung kesakitan. Para gangster itu pun kabur berlarian. Bagaimana mereka mungkin masih berani membantunya? Kamu itu siapa? Sonny yang terduduk di lantai akhirnya merasa ada yang tidak beres.
Sonny, dia adalah Tuan Jensen, kamu sudah gila ya? Naura berkata dengan marah, meminta maaf kepada Jensen. Tuan Jensen, maafkan aku, dia pacarku, aku yang membawanya ke sini untuk menjadi satpam, tapi aku benar-benar tidak tahu kalau dia mengkonsumsi obat terlarang lagi, maaf. Bukan urusanmu. Jensen memandang Sonny dengan rasa jijik. Bisa-bisanya seorang pria kaisar tanpa malu mengambil uang dari seorang wanita, bahkan berani mengonsumsi obat-obatan terlarang. Jika dia tidak berhenti, hidupnya akan berakhir. Naura, bagaimana kamu mengenal Tuan Jensen? Oh, aku tahu, tidak heran kamu sudah tidak peduli denganku lagi. Ternyata kamu sudah mendapatkan Tuan Jensen. Dasar tidak tahu malu. Sonny tiba-tiba berteriak, kita dibesarkan bersama di kampung, dan pihak keluarga juga sudah menjodohkan kita, tapi beraninya kamu merayu pria lain, dasar wanita. Sonny, jangan bicara omong kosong dan sembarangan menyalahkan Pak Jensen. Naura menangis karena merasa sangat marah. Bagaimana dia bisa begitu bernasib buruk dan mendapatkan pria seperti itu? Sebenarnya, yang dikatakan Sonny memang benar. Dia dan Sonny saling mengenal melalui kencan buta, keluarga mereka juga sudah setuju jika mereka mau menikah. Tetapi pada saat kencan buta itu, semua orang tidak tahu bahwa Sonny bermain-main dengan hal semacam itu. Karena jika tidak, mereka jelas tidak akan pernah setuju dengan rencana pernikahan mereka. Naura juga mengetahuinya secara tidak sengaja, tetapi dia bukannya melepaskan Sonny, malah terus membantunya. Tapi siapa yang tahu, Sonny bukannya memperbaiki diri, malah semakin menjadi-jadi. Dasar tak tahu malu, beraninya kamu menangis. Sonny berdiri, seolah-olah dia telah menangkap basah sebuah kesalahan. Tuan Jensen, Naura baru saja bertunangan denganku. Jika kamu menginginkannya, beri aku 1 juta, dan aku berjanji akan membatalkan rencana pernikahannya. Jika tidak, jangan harap kamu bisa mendapatkan Naura. Sebagai seorang pria, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar telah mempermalukan kaum pria. Jensen tidak menghargai seorang pecandu obat-obatan terlarang sepertinya ini. Hanya dengan 1 tendangan, Jensen menendangnya sejauh 5 meter. Lalu, dia berguling-guling di lantai seperti udang. Pergi dari hadapanku. Jika aku melihatmu mengganggu Naura lagi, aku akan mematahkan kakimu. Tuan Jensen, jika kamu berani merayu istri orang lain, aku akan menuntutmu sampai kamu akan kehilangan segalanya, teriak Sonny. Jensen mencibirnya, dasar idiot, apakah kamu sudah menikah dengan Naura? Pergilah sana jika kamu memang mau menuntut, kita lihat apakah bisa dituntut atau tidak. Kamu ini. Sonny tahu bahwa dia tidak sebanding dengan seorang direktur perusahaan, jadi dia segera melarikan diri dengan marah sembari mengelus perutnya. Naura, orang tidak berguna seperti ini lebih baik kamu hindari saja. Sudah tahu salah, tapi tidak mau berubah, sama saja dengan menyia-nyiakan hidupnya sendiri. Jika kamu terus bersamanya, dia akan menyakitimu seumur hidupmu. Jensen memandang Naura lagi. Dia adalah seorang dokter. Tahu benar resiko bermain dengan hal semacam itu, mereka tidak hanya akan menyusahkannya, juga akan menyeret keluarganya. Jangan khawatir, saat aku kembali nanti, aku akan memberitahu orang tuaku. Naura jelas sudah menyerah pada Sonny. Jensen menghibur Naura sebentar, kemudian masuk ke dalam pabrik. Natasha dan yang lainnya juga hadir dan sedang mengawasi operasi peralatan pabrik. Saat melihat Jensen datang, semua orang merasa sangat senang. Bagaimana keadaannya? Jensen langsung tersenyum dan bertanya. Dia melihat Natasha yang mengenakan setelan hitam dengan sepatu hak tinggi hitam dan memakai helm, terlihat sangat unik, membuat hatinya tergelitik. Produksinya sudah mencapai standar. Produknya sekarang juga sudah ada di pasaran, responnya sangat bagus. Natasha tertawa, sekarang ini, meskipun porsi pasar terbesar masih didominasi oleh teh herbal dari Downing International, namun pasar mereka juga perlahan terkikis oleh kami. Beberapa orang di pasaran juga melaporkan bahwa teh herbal Downing International itu palsu, rasanya dan efeknya sama sekali tidak ada. Sebaliknya, teh herbal Senlena kami memiliki reputasi yang sangat baik. Berdasarkan momentum ini, kemungkinan di akhir tahun kami bisa mengalahkan Downing International. Terima kasih sudah bekerja dengan keras. Jensen mengangguk dengan rasa puas. Mana ada, pada kenyataannya ini adalah kerja kerasmu.
Formulanya adalah milikmu, pabriknya juga adalah milikmu, bahkan publisitasnya juga adalah hasil kerja kerasmu, terutama efek dari kerjasama dengan Liga NBA asing adalah yang terbaik, karena anak muda saat ini, mereka semua suka mengikuti tren. Saat melihat bintang-bintang yang mereka kagumi meminum minuman ini, mereka juga akan meminumnya. Natasha berkata dengan semakin bersemangat. Jensen berjalan dengannya sambil berkata, namun, kita harus tetap waspada. Resep di pabrik ini harus dilindungi dengan baik. Jangan khawatir, ada satpam yang mengawasinya selama 24 jam. Keduanya memasuki kantor. Natasha duduk dan melepas sepatu hak tingginya sambil mengusap kakinya. Dia memakai ket kuku berwarna ungu. Kakinya putih dan lembut, seperti sebuah karya seni. Jensen memandang Natasha yang sedang menggosok kakinya dan merasa terangsang. Tak heran jika ada orang yang mengatakan bahwa wanita cantik dengan sepatu hak tinggi adalah hal yang paling menggoda. PFFFT. Natasha menoleh dan melihat Jensen tertegun melihatnya. Dia tidak bisa menahan senyumannya. Meskipun dia juga tahu bahwa Jensen sedang memikirkan hal yang aneh-aneh, tetapi melihat Jensen yang menatap dirinya seperti itu, dia juga merasa puas. Setiap wanita menyukai pria yang mencintai dirinya, juga menghargai kecantikannya. Aku tadi sudah berdiri terlalu lama, kakiku terasa sedikit lelah, bisakah kamu memijatku? Tentu saja bisa. Jensen segera berjalan mendekat, dan setelah berada di hadapan Natasha, dia tersenyum dengan ekspresi masam. Kak Natasha, kamu sengaja menggodaku, kan? Episode 269. Jensen diam-diam merasa tertekan. Dalam aspek lain, dia bisa merasa kalau dirinya sangat baik, tetapi satu aspek ini adalah yang terburuk. Ditambah lagi, meskipun ada banyak wanita cantik di sekitarnya, dia masih perjaka sampai saat ini. Ini membuatnya merasa sedih ketika memikirkannya. Aku tidak merayumu, kamu sendiri yang merasa seperti itu. Natasha menjulurkan lidahnya, tetapi setelah Jensen memijat kaki kecilnya, seluruh tubuhnya tanpa sadar merinding dan jantungnya berdetak lebih cepat. Kaki perempuan sebenarnya adalah bagian yang paling sensitif. Jika disentuh oleh pria yang disukainya, perasaan itu akan membuat seluruh tubuhnya melemah. Di sisi lain saat ini, seorang pria menyeret kaki dan celana seseorang di koridor. Dengan ingus dan air matanya, dia berteriak, "Saudaraku, beri aku waktu sedikit lagi, aku benar-benar tidak bisa, hanya sedikit lagi saja, aku berjanji akan punya uang besok. Masih berani kamu? Aku minta adik lakiku untuk menagihmu, tapi dia tidak hanya menerima uangnya, justru dia yang dipukuli. Kamu masih ingin meminta keringanan lagi?" Pria itu berkata dengan nada dingin, "Bukankah kamu mengatakan bahwa pacarmu itu adalah manajer senior di PT Senlena? Di mana uangnya? Kamu ini hanya tahu membual saja. Aku tidak berbohong padamu, pacarku kebetulan pergi. Besok, aku pasti akan memberimu uang besok." Pria itu bersujud dan berkata, "Saudaraku, aku sudah bersujud padamu, tolong percaya padaku sekali ini saja. Keluar dari sini." Pria itu menendangnya, kemudian masuk ke ruangan. "Jangan." Pria itu berjongkok di lantai dengan seluruh tubuhnya yang gemetar, jantungnya berdetak kencang, lebih baik mati saja daripada hidup. "Kamu bilang bahwa manajer senior PT Senlena adalah pacarmu kan?" Tiba-tiba, ada pria berjas dengan kacamata lain membelai hidungnya dengan sapu tangan. Iya, apakah kamu punya uang? Bisakah kamu memberiku beberapa barang?" Pria itu bertanya. "Ikutlah denganku." Pria berkacamata itu tampak tidak peduli dengannya, dia hanya berjalan menyusuri koridor dan memasuki salah satu ruangan, kemudian berkata ke pemuda di dalamnya, "Direktur Ervan." Pria ini berkata bahwa pacarnya adalah manajer di PT Senlena. Tangan pemuda itu meremas tangan sang putri di sebelahnya, memasang wajah terlihat penuh rasa risih. Setelah mendengar ini, matanya berbinar dan mengangguk ke orang di sebelahnya. Pria di samping itu keluar dari ruangan, membawakan beberapa barang, lalu melemparkannya ke pria di lantai itu. Setelah pemuda itu menunggu pria itu menikmatinya, dia samar bertanya, "Apakah kamu akrab dengan Jensen, pemilik PT Senlena ini?" "Akrab, sangat akrab. Aku juga seorang satpam di PT Senlena." Pria itu kini merasa semakin bersemangat, bahkan membalas dengan tersenyum. Dia tahu bahwa dia sudah bertemu dengan penyelamatnya.
Apakah kamu punya cara untuk mengakrabkan diri dan menjadi bagian dari PT Senlena ini? Tanya pemuda itu lagi. Tentu saja, pacarku adalah Naura, manajer umum pabrik ini. Tuan muda, perlukah aku melakukan sesuatu untukmu? Naura? Oh, ternyata dia. Kalau begitu, kamu bisa membantuku untuk mendapatkan salinan resep. Jika kamu mendapatkannya, aku akan memberimu 100.000 yuan. Pemuda itu berkata kepada pria berkacamata itu lagi, pengacara Paul, sampaikan semua yang kamu perlukan kepadaku. 100.000 yuan? Bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku, aku tetap bisa mendapatkannya. Mendengar imbalan uangnya, pria itu langsung bersemangat. Dia adalah mantan pacar Naura, Sonny. Pergilah. Pemuda itu melambaikan tangannya, menyuruh dua orang itu pergi. Senyuman angkuh muncul di sudut bibirnya dan dia mencibir, Jensen, aku tidak bisa membunuhmu. Dia adalah Ervan Nash. Dia tentu saja menggila. Dia membeli Downing International dengan harga 3 miliar. Kemudian, dia baru mengetahui bahwa dia hanya membeli satu bidang Downing International saja, sedangkan Downing International memiliki berbagai bidang bisnis, termasuk kecantikan, real estate, pakaian, dan sebagainya, tetapi semuanya bukan bisnis yang menguntungkan. Kebetulan, proyek teh herbal yang paling menguntungkan bukan milik Downing International. Resep teh herbal ini sudah dipatenkan, adalah milik Jensen dan Natasha. Pabrik ini hanya dimiliki tunggal oleh Jensen, Downing International tidak bisa ikut campur tangan. Bahkan kerjasama dengan Liga NBA asing juga langsung berhubungan dengan Jensen dan tidak ada hubungannya dengan Downing International. Ini berarti 3 miliar yang dia keluarkan hanya untuk membeli perusahaan ini habis sia-sia. Maklum saja, 3 miliar ini bukan 3 juta, bukan juga 300.000, karena hal ini, dia dimarahi oleh ayah mertuanya. Lagi pula, dialah yang menjamin proyek itu akan menghasilkan sejak awal. Sekarang, apapun perkataannya hanya berubah menjadi sebuah ucapan saja, dia benar-benar dijebak oleh Jensen. Direktur Ervan, ini tidak baik, Nyonya ada di sini. Saat ini, seorang pengawal berpakaian serba hitam bergegas masuk. Dia datang. Wajah Ervan berubah ketakutan. Dia ingin wanita di sekitarnya segera pergi. Bang! Tapi pintunya sudah ditendang buka, kemudian seorang wanita gemuk yang beratnya sekitar 100 kg masuk. Ervan, kamu bajingan, kamu bermain dengan wanita lain di belakangku lagi. Coba katakan sejujurnya, uang 3 miliar yang ayah berikan untukmu untuk berinvestasi, tapi apakah kamu malah menghamburkannya ke wanita itu? Istriku, biar aku jelaskan dulu. Ervan langsung berlutut dan bersujud kepada wanita gemuk itu terus-menerus, menghilangkan harga dirinya sebagai seorang pria. Yang lainnya hanya bisa melihat kejadian itu, seorang menantu dari keluarga yang kaya raya dan berkuasa. Namun sebenarnya, hanya dialah satu-satunya yang mengetahui rahasia penderitaannya sendiri. Singkirkan wanita-wanita ini dan patahkan kaki mereka. Wanita itu sangat kejam, kemudian segera seorang pengawal menangkap para wanita itu dan keluar dari sana. Bahkan, pemilik klub malam saja tidak berani ikut campur tangan. Dia tahu bahwa orang itu adalah putri dari grup Chester. Pak. Pintunya belum tertutup rapat, wanita itu langsung memukul wajah Ervan dengan sepatunya, dan hal itu dilihat oleh semua orang yang melewati ruangannya. Ervan dipermalukan. Saat ini, hanya ada dua wajah yang ada di benaknya. Yang pertama adalah cinta pertamanya, Elena. Hatinya dipenuhi dengan rasa penyesalan. Dia seharusnya tidak menikahi putri grup Chester hanya demi uang, karena uang justru yang telah membeli harga dirinya. Jika dia memilih Elena, dia tahu pasti dirinya akan sangat bahagia. Wajah kedua adalah Jensen, satu-satunya pria yang menghalanginya untuk bersama Elena. Jadi dia sangat membencinya. Keesokan pagi harinya, Jensen menerima panggilan darurat dari Natasha dan dengan terburu-buru naik taksi menuju pabrik. Setelah sampai di pabrik, terlihat Natasha dan Naura berdiri di depan pintu ruangan arsip, lalu arsip di dalamnya sudah berantakan. Karena PT Senlena baru saja didirikan, banyak bahan penting yang untuk sementara masih ditempatkan di ruangan arsip ini. Namun, salah satu berangkas terpenting berada dalam keadaan terbuka. Apa yang hilang? Jensen bertanya. Formulanya hilang. Natasha berkata dengan wajah pucat pasi, resep adalah daya saing paling penting untuk PT Senlena mereka yang terkait dengan kemajuan perusahaan, dan sekarang sudah hilang.
Tidak diragukan lagi, ini memberikan pukulan fatal bagi PT Senlena. Saat ini, Ketua Satpam berlari sembari memegang data kamera CCTV di tangannya. Setelah memutarnya, terlihat sosok yang dikenalnya, dan orang ini adalah Sonny. Itu dia. Naura langsung sadar dan mencari tas tangannya. Dan ternyata, kuncinya sudah hilang, karena hanya 3 orang yang memiliki kunci brankas itu, yaitu Jensen, Natasha, dan dia. Dan saat ini, kebenarannya sudah terungkap. Kaki Naura melemas, lalu terduduk di lantai sambil menangis. Pencurian dokumen penting seperti itu akan mempengaruhi hidup dan mati PT Senlena. Hatinya tentu saja penuh dengan rasa bersalah. Bukankah ini satpam di pabrik? Kenapa dia mencuri formula itu? Mungkinkah dia ingin memeras kita? Natasha mengerutkan keningnya dan mulai menganalisis. Naura berkata dengan marah, pasti ini pemerasan. Sonny adalah seorang pecandu obat-obatan terlarang. Kak Natasha, segera telepon polisi. Setelah Jensen melihatnya, dia tertawa, lupakan saja, Sonny telah membawa informasi formulanya ke Downing International. Inilah yang dia ketahui setelah menanyakannya pada Panah sebelumnya. Panah melakukan tugas penyelidikan dengan sangat baik, entah itu masalah besar ataupun kecil di Asmenia, semua menjadi jelas setelah episode 270. Downing International. Jika Downing International mendapatkan formulanya, konsekuensinya sudah bisa dibayangkan. Dan itu mengerikan. Dan aku baru saja menerima kabar bahwa Direktur Downing International sekarang adalah Ervan Nash, menantu grup Chester. Jensen menambahkan, tidak heran dia berani membeli Downing International dengan harga setinggi itu, ternyata dia. Jensen, ayo segera lapor polisi. Natasha berkata dengan terburu-buru. Jensen menggelengkan kepalanya, mengapa lapor polisi? Meskipun mereka memiliki formula, proyek teh herbal tidak dapat dilaksanakan hanya dengan mengandalkan formula saja. Mencuri formulanya hanya akan mendatangkan malapetaka bagi mereka sendiri. Operasi pabrik saat ini semuanya berjalan secara otomatis. Terlepas dari resepnya, pencampuran bahan baku, pemasakan, dan sebagainya, semuanya dikendalikan oleh komputer, dan prosedur operatornya dirancang oleh Elisa. Artinya, meskipun Downing International mengetahui bahan yang dibutuhkan untuk proyek teh herbal, mereka tidak tahu cara mencampurkannya. Bahan baku teh herbal terbuat dari obat tradisional Huasia. Banyak tumbuhan yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi jika proses memasaknya tidak tepat, justru akan menyebabkan sifat teh herbal menjadi lebih dingin. Jika orang yang berada dalam kondisi kurang sehat meminumnya, mereka pasti akan mengalami diare dan menimbulkan efek samping lainnya. Melihat penampilan Jensen yang tampak tidak peduli, Natasha dan Naura juga mengurungkan niat mereka untuk melapor polisi. Tapi Naura merasa sangat bersalah, membuat Jensen menghiburnya beberapa saat. Saat ini, di kantor ketua direksi Downing International. Direktur Ervan, inilah formula teh herbalnya. Sonny meletakkan resep itu di atas meja. Ervan merasa sangat bahagia, segera meminta Manager Dev untuk memeriksanya. Tidak salah lagi, ini memang adalah informasi formula PT Senlena. Formula teh herbal mereka sangat berbeda dengan formula kita juga tidak mempunyai beberapa bahan di formulanya, kata Manager Dev dengan bersemangat. Dengan formula ini, apakah kamu yakin bisa membuat teh herbal yang sama seperti sebelumnya? Ervan bertanya. Jangan khawatir, aku 100% bisa menjanjikannya. Manager Dev sangat menantikannya. Nanti saat teh herbal barunya memasuki pasar, apa produk Natasha masih bisa bersaing dengan mereka? Perusahaannya pasti akan bangkrut, dan mungkin Natasha akan datang kepadanya, dan siapa tahu di kemudian hari, wanita cantik ini bisa bersamanya. Apalagi, jika perusahaannya menghasilkan banyak uang, apakah Dev masih takut tidak memiliki mobil mewah? Baiklah. Mari kita berusaha sekuat tenaga untuk memulai produksi, bekerja lembur, dan pastikan untuk memasukkan produk baru kita ke setiap sudut kota Asmenia dalam 3 hari dari hari ini. Ervan menyalakan sebatang rokok dan menghembuskan kepulan asap dengan santai. Ini adalah pertarungan akhir baliknya. Ini tidak hanya tentang dirinya yang akan mengalahkan Jensen, tetapi juga tentang posisinya di grup Chester. Beberapa hari kemudian, Downing International menghabiskan banyak uang untuk menyebarkan produk baru ini dalam skala besar di Asmenia, membayar lebih banyak untuk bisa mengundang bintang utama dalam iklannya.
Dan pada awalnya, respon pasar sangat bagus. Teh herbal Downing International ini rasanya sangat enak. Benar, terakhir kali aku minum ini, rasanya tidak enak dan tidak seenak merek PT. Senlena. Namun sekarang sudah berubah, dengan meminumnya bahkan bisa memuaskan dahagaku. Katanya, minuman di PT Senlena dibuat oleh mantan pekerja Downing International, jadi rasa minuman Downing International telah berubah sekarang. Mereka cukup hebat bisa berbalik arah sekarang. Beberapa anak muda yang baru saja selesai bermain basket itu keringatan sembari meminum minuman ini. Dulu setelah berolahraga, mereka semua meminum minuman Downing International, lambat laun mereka pun terbiasa. Namun belakangan ini, rasa minuman Downing International sudah berubah, jadi mereka membeli minuman PT Senlena. Selain itu, beberapa pengemudi pribadi, para turis, bahkan orang yang makan daging panggang, kebanyakan dari mereka meminum teh herbal ini. Namun, meski rasa minumannya semakin enak, efek sampingnya juga terlihat sangat jelas. Perutku terasa tidak nyaman, aku ingin buang air besar. Aku juga, perutku sepertinya diare. Beberapa jam kemudian, banyak orang yang menunjukkan gejala diare, menyebabkan departemen penyakit dalam di rumah sakit besar menjadi sangat ramai dalam waktu singkat. Bahan-bahan dalam minuman ini dapat merangsang usus dan perut, ini terlalu dingin. Kecuali jika konsumennya memiliki panas dalam yang berlebihan, ini tidak cocok untuk diminum. Beberapa dokter mengambil minuman untuk diuji, dan hasilnya sungguh mengejutkan. Apaan ini? Minuman ini sudah beredar di pasaran, bagaimana dengan orang dari divisi quality control? Kenapa bisa ceroboh seperti ini? Tidak bisa dibiarkan, tuntut mereka. Semua pasien sangat marah karena terkena diare, sehingga pekerjaan, studi, dan kesehatan mereka menjadi terganggu. Saat ini di Downing International, Ervan sedang merokok dan melihat laporan kinerja di komputer. Wajahnya penuh dengan senyum senang. Setelah menghabiskan banyak uang untuk publisitas, berjuang habis-habisan, dan akhirnya bisa melihat hasilnya. Haha, setelah pasar benar-benar stabil, hari-hari baik Ervan juga akan tiba. Grup Chester, mari kita lihat siapa yang masih berani merendahkanku, istriku yang bodoh. Aku ingin kamu berlutut di depan aku, menyembah dan menghormati aku. Ervan sudah disepelekan oleh istri dan keluarga Chester selama bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas semua emosi itu. Dan kamu, Jensen, kamu sudah kalah telak. Elena adalah milikku. Ervan menghembuskan cincin asap rokok dari mulutnya sembari memikirkan cinta pertamanya saat di perguruan tinggi. Dia juga diam-diam sangat bersemangat. Jika saatnya tiba, bahkan jika dia bersama Elena di depan grup Chester, tidak akan ada yang berani mengatakan apapun. Dan lagi, pada saat itu, dia sudah kaya raya. Sambil memikirkannya, dia mengeluarkan sebotol anggur merah dari lemari anggur dan menikmatinya dengan santai. Direktur Ervan, ini gawat. Tetapi pada saat ini, pintu didorong terbuka oleh pengacara Paul dan Meneer Dev, keduanya terlihat berlari masuk. Pas sekali kalian datang. Ini adalah anggur merah Chateau Margaux, diproduksi oleh salah satu dari 5 kilang anggur utama di Prancis. Tidak seperti anggur lainnya, aku suka keanggunan, kelezatan, dan kelembutan dari anggur yang satu ini, sama seperti karakter eleganku. Silakan kalian coba bagaimana rasanya, Ervan mengayunkan gelasnya. Meneer Dev dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa, Direktur Ervan, sekarang bukan waktunya untuk minum. Orang-orang dari Biro Pengawasan Makanan dan Biro Kesehatan semuanya datang untuk memeriksa pabrik kita. Mereka bahkan menunjukkan izin mereka untuk mengecek, mengatakan bahwa produk kita tidak memenuhi standar. Jika sampai terbukti, maka kita harus menutup perusahaan ini. Apa? Gelas anggur Ervan terjatuh ke lantai, dia langsung berdiri dengan terkejut. Coba kamu lihat berita. Pengacara Paul buru-buru membuka berita dan kemudian laporan online. Ervan membaca dalam diamnya, wajahnya menjadi semakin pucat, dan akhirnya terduduk di lantai. Dia tidak menyangka bahwa teh herbal yang dibuatnya dengan resep baru memiliki efek samping diare. Dia tidak menyangka masalah ini menjadi sangat besar, menyebabkan kekacauan di tengah masyarakat kota Asmenia. Jika hanya puluhan atau ratusan orang yang terkena efek sampingnya, dia masih dapat menyelesaikannya melalui beberapa relasi yang bekerja di bidang bersangkutan, tetapi sekarang ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang yang terkena dampaknya. Direktur Ervan,
Aku rasa teh herbal resep baru ini tidak boleh asal disebarluaskan dalam skala besar. Sekarang sudah terjadi, aku tidak bisa menariknya kembali dari pasar, keluh pengacara Paul. Apa gunanya kamu mengatakan ini sekarang? Menir Dev merasa sedih dan putus asa. Sekarang bukan lagi masalah perusahaan yang akan ditutup, tetapi ada juga masalah kompensasi yang sangat besar. Dia dengan marah berkata, jika kita tidak percaya pada Sony waktu itu, kita masih aman. Meskipun perlahan akan terkikis oleh PT Senlena, tapi kita masih bisa bertahan beberapa tahun lagi. Atau kita mungkin saja tiba-tiba menemukan proyek yang cocok dan langsung membludak. Namun sekarang, kita sudah dihabiskan dalam satu hantaman. Jensen, ini pasti Jensen. Dia sengaja menjebakku. Ervan menyapu semuanya yang ada di meja dan terlihat mengerikan, bunuh Sony itu dan lemparkan ke laut biar dimakan ikan.